Bukan gas dan BBM, RI punya harta karun yang bisa ganti batu bara. Indonesia kini sedang mengalami kekisruhan terkait pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN Persero dan pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer atau IPP. Krisis batu bara di dalam negeri ini mencerminkan Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang dianggap paling kotor ini. Murahnya harga batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik dibandingkan energi lainnya membuat PLN maupun pengembang listrik swasta masih mengidolakan batu bara sebagai sumber energi utama pembangkit listrik di tanah air. Ketergantungan Indonesia terhadap batu bara sangat besar, sehingga diperlukan secepat mungkin untuk beralih ke energi baru terbarukan. Berdasarkan data statistik PLN 2020, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU milik PLN hingga 2020 tercatat sebesar 20.277,63 MW atau 45,9% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang PLN. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 63,3 GW tersebut. Adapun porsi PLTU mencapai 31.952 MW atau sebesar 50% dari total pembangkit listrik. Dari sisi biaya pembangkitan rata-rata, biaya PLTU memang paling murah di antara energi fosil lainnya, yaitu Rp636,55 per kWh atau kWh. Sementara bila menggunakan gas, biaya pembangkitan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG telah mencapai 2 kali lipatnya, yakni Rp1.611,79 per kWh. Dan bila menggunakan bahan bakar minyak atau BBM di pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, biayanya jauh lebih besar lagi, yakni Rp4.746,32 per kWh. Selama ini, gas dan BBM menjadi sumber alternatif utama batu bara. Namun perlu diketahui Indonesia juga memiliki harta karun energi lainnya yang juga bisa dijadikan sebagai pengganti batu bara. Apalagi pembangkit listrik berbasis batu bara ini biasa digunakan sebagai penopang beban dasar atau baseload kelistrikan. Maka harta karun ini akan cocok digunakan sebagai alternatif dan bahkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan gas dan BBM. Harta karun yang dimaksud di sini yaitu energi berbasis energi terbarukan, yakni energi air dan panas bumi atau geotermal. Indonesia menyimpan sumber daya air yang bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM 2021, potensi energi air untuk dijadikan sumber energi PLTA RI mencapai 94,6 GW. Beberapa di antaranya PLTA Poso yang akan berfungsi sebagai peaker dengan kapasitas 515 MW, PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 510 MW, dan PLTA Upper Cisokan Pump Storage sebesar 1000 MW. Namun hingga September 2021 baru dimanfaatkan sebagai PLTA sebesar 6.432 MW. Artinya baru dimanfaatkan sebesar 6,8% dari potensi yang ada. Sementara panas bumi Indonesia memiliki potensi 23,7 GW. Namun yang baru dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP hingga September 2021 baru sebesar 2.186 MW. Artinya baru sekitar 9,2% saja. Besarnya potensi energi itu disebabkan oleh letak geografis Indonesia di sekitar patahan Ring of Fire bumi. Kondisi geografis itu pun menjadi keuntungan tersendiri bagi tanah air. Sumber daya panas bumi Indonesia bahkan merupakan tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Hingga akhir 2020, Amerika Serikat menduduki peringkat nomor wahid untuk sumber daya panas bumi. Besarnya potensi kedua harta karun Indonesia ini bisa membuat negara ini mengurangi ketergantungan pada batu bara. Terlebih, biaya pembangkitan rata-rata keduanya juga masih lebih murah dibandingkan energi fosil seperti gas dan BBM. Bahkan untuk PLTA biayanya masih lebih murah dibandingkan PLTU batu bara. Berdasarkan data statistik PLN 2020, biaya pembangkitan rata-rata untuk PLTA hanya sebesar Rp438,57 per kWh. Lebih murah dibandingkan PLTU batubara yang sebesar Rp636,55 per kWh. Sementara untuk PLTP meskipun lebih mahal daripada batubara, tapi masih lebih murah dibandingkan gas dan BBM, yakni dengan biaya pembangkitan rata-rata sebesar Rp1.107,89 per kWh. Kembalikan kejayaan Blok Rokan, Pertamina siapkan strategi.
Pekerja PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR mengecek pompa angguk atau pumping unit di Central Gathering Station atau CGS 10 Filduri Blok Rokan Bengkalis Riau, Rabu 29 Desember 2021. Blok Rokan merupakan legenda hidup industri migas nasional. Blok migas di Riau ini begitu tersohor karena pernah mencapai puncak produksi 1 juta barel per hari pada tahun 1970. Dulunya blok ini dikuasai oleh Caltek yang merupakan cikal bakal PT Chevron Pacific Indonesia. Perusahaan Amerika Serikat ini sudah mengebor sekitar 11.000 sumur minyak yang dilakukan hampir 100 tahun silam. Ada 2 lapangan yang terkenal di Blok Rokan, yakni Lapangan Minas dan Lapangan Duri. 2 lapangan ini menjadi tulang punggung produksi Chevron kala itu dan juga nasional. Pada 9 Agustus 2021, kontrak Chevron berakhir dan beralih ke PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR yang merupakan bagian dari subholding upstream Pertamina. BUMN migas ini secara penuh memiliki 100% saham Blok Rokan yang memiliki luas wilayah kerja 6.200 km persegi, meliputi 7 kabupaten di Provinsi Riau. Blok Rokan diperkirakan masih memiliki cadangan minyak sekitar 1,5 miliar hingga 2 miliar barel. Meski wilayah kerja migas Rokan disebut sebagai blok, jangan bayangkan wilayahnya terkumpul di satu lokasi. Wilayah kelolaan PHR ini mencakup 7 kabupaten atau kota di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar, serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sebanyak 10 lapangan yang berkontribusi terhadap produksi minyak di wilayah kerja atau WK Rokan adalah Lapangan Duri, Minas, Bangko, Bekasap, Balamsot, Kota Batak, Petani, Lematang, Petapahan, dan Pager. Hingga November 2021, rata-rata produksi Blok Rokan sebesar 162.000 barel per hari. Lapangan Duri berkontribusi 35%. Direktur Utama PHR Jave Aswardin menargetkan produksi 180.000 BOPD pada tahun 2022. Mimpinya di tahun 2024 mengejar produksi 270.000 BPH dan pada tahun 2025 kami kejar 300.000 BPH. Selain mimpi mendongkrak lagi kejayaan Blok Rokan, wilayah kerja ini masih menjadi penyumbang terbesar kedua lifting minyak nasional di bawah Blok Cepu. Kini, semua produksi Blok Rokan dipasok ke kilang-kilang milik PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebelum dikirim ke kilang, semua produksi minyak Blok Rokan memasuki fase akhir dengan dikumpulkan di fasilitas penimbunan bernama HCT atau Hydrocarbon Transportation di Kota Dumai. Fasilitas di bawah Crude Oil Terminal Operation Center ini merupakan suatu area berisi 16 tangki minyak raksasa. Masing-masing ada yang berkapasitas 150.000 barel hingga yang terbesar 650.000 barel dengan total kapasitas sebesar 5,1 juta barel. Dari HCT, minyak produksi Blok Rokan ini dikirim ke kilang-kilang lain milik Pertamina, yaitu Kilang Pelaju Palembang, Balikpapan, Cilacap, Balongan, dengan menggunakan kapal tanker melalui pelabuhan kargo khusus minyak yang dikelola PHR, yaitu Dumai Terminal Oil Wharf yang memiliki 4 dermaga untuk memuat minyak menuju kapal tanker di fasilitas ini. Selain dikirim dengan menggunakan kapal tanker, minyak produksi Blok Rokan juga disalurkan langsung ke kilang refinery unit atau RU2 Dumai dengan menggunakan pipa. Tak bisa dipungkiri ladang minyak Blok Rokan akan menjadi tumpuan bangsa Indonesia. Alih kelola Blok Rokan banyak memberi harapan. Paling tidak bisa mengurangi ketergantungan dan jerat impor BBM dari luar serta mewujudkan kemandirian energi nasional.